Halo guys. Kali ini gue mau bacain sebuah buku yang mengubah jutaan orang di seluruh dunia. Buku yang ngungkapin rahasia pikiran para miliarder. Buat kalian yang mau jadi miliarder, tentunya perlu tahu gimana pola pikir para miliarder itu, dan gimana cara mereka bisa menjadi super duper kaya. Kalau kita bisa copy cara mereka, kita pun bisa jadi miliarder. Ayo kita mulai. Siapa sih T. Harv Eker? Dan kenapa aku harus baca buku ini? Pas seminar, biasanya gue langsung bikin peserta terkejut. Hal pertama yang gue bilang, jangan percaya satu kata pun yang gue ucapin. Kenapa? Karena semua yang gue bagiin itu murni berdasarkan pengalaman gue sendiri. Gak bisa dibilang 100% benar atau salah, cuma refleksi dari apa yang pernah gue alami plus hasil luar biasa yang gue lihat dari ribuan murid gue. Tapi, yakin deh, kalau kamu benar-benar praktekin prinsip-prinsip di buku ini, hidup kamu bakal berubah total. Jadi, jangan cuma baca doang, tapi pelajarinya seolah-olah hidup kamu tergantung sama itu. Coba sendiri, kalau berhasil, lanjutkan. Kalau gak, ya tinggalin aja. Mungkin kedengarannya subjektif, tapi kalau soal duit, buku ini mungkin yang paling penting yang pernah kamu baca. Memang berani dibilang begitu. Tapi kenyataannya buku ini ngasih mata rantai yang hilang antara keinginan untuk sukses dan pencapaian sukses itu sendiri. Seperti yang kamu mungkin udah sadari, dua hal itu kadang benar-benar kayak dunia yang berbeda. Pasti kamu udah pernah baca buku lain, denger kaset atau CD, ikut kursus, dan coba berbagai cara cepat kaya. Entah itu di properti, saham, atau bisnis. Tapi hasilnya gimana? Kebanyakan orang cuma dapat suntikan semangat sementara, terus balik lagi ke keadaan semula. Akhirnya, ada jawabannya. Simpel. Ini hukum yang gak bisa dihindarin. Intinya, kalau cetak biru keuangan, bawah sadar kamu belum diprogram buat sukses, apapun yang kamu pelajari atau lakuin gak bakal banyak ngaruh. Di halaman-halaman buku ini, kita bakal bongkar kenapa sebagian orang ditakdirin buat kaya sementara yang lain terus berjuang. Kamu bakal paham akar penyebab keberhasilan, rata-rata, atau kegagalan finansial, dan mulai mengubah masa depan keuangan kamu jadi lebih baik. Kamu juga bakal lihat gimana masa kecil kita bisa ngebentuk cetak biru keuangan, yang kadang bikin pikiran dan kebiasaan kita malah ngerugiin diri sendiri. Di sini, kamu bakal nemuin pernyataan-pernyataan kuat buat ngebantu kamu ganti pola pikir yang gak mendukung dengan berkas kekayaan baru, sehingga cara berpikirmu dan akhirnya kesuksesanmu mirip sama orang kaya. Gak cuma itu, kamu juga bakal dipandu langkah demi langkah dengan strategi praktis buat ningkatin pendapatan dan bangun kekayaan. Di bagian 1, kita bakal bahas gimana kita udah terprogram buat mikir dan bertindak soal uang, plus 4 strategi utama buat ubah cetak biru mental itu. Lalu, di bagian 2, kita bakal lihat perbedaan cara berpikir antara orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin, serta ada 17 sikap dan tindakan yang bakal bikin keuangan kamu berubah secara permanen. Sepanjang buku, gue juga bakal share beberapa contoh dari ribuan surat dan email peserta seminar Millionaire Mind Intensive yang udah ngerasain perubahan nyata dalam hidup mereka. Ngomong-ngomong soal pengalaman gue sendiri, apakah gue selalu sukses? Andai aja. Sama seperti kebanyakan orang, gue juga sering dibilang punya potensi besar, tapi hasilnya gak kelihatan. Gue udah baca semua buku, denger semua kaset, ikut semua seminar. Gue bener-bener pengen sukses. Entah buat duit, kebebasan, pencapaian, atau cuma buat buktiin kalau gue pantas di mata orang tua. Di usia 20-an, gue mulai beberapa bisnis dengan mimpi jadi kaya raya. Tapi hasilnya, buruk, bahkan makin parah. Kerja keras terus gagal. Rasanya kayak ada penyakit monster Loch Ness. Gue sering denger tentang laba, tapi gak pernah bener-bener lihat hasilnya. Gue terus mikir, kalau gue dapet bisnis yang tepat, pasti berhasil. Tapi ternyata, gak ada yang berhasil. Minimal buat gue. Nah, disitulah masalahnya. Kenapa orang lain sukses di bisnis yang sama? Sedangkan gue malah selalu bangkrut? Mana, tuan potensi, yang katanya punya segudang talenta? Akhirnya, gue mulai introspeksi. Gue menyelami keyakinan terdalam dan sadar. Meski gue bilang pengen kaya, ternyata ada banyak kekhawatiran yang terpendam. Takut gagal, bahkan takut sukses sampai kehilangan segalanya. Itu bikin gue takut terlihat bodoh. Lebih parah lagi, gue ngerasa bakal hancurin satu-satunya nilai jual gue, yaitu cerita bahwa gue punya potensi.
Gimana kalau ternyata gue gak mampu dan harus hidup susah selamanya? Kemudian, gue dapat nasihat dari teman ayah gue yang udah kaya. Saat lagi main kartu di rumah orang tua, dia ngeliat gue. Itu ketiga kalinya gue terpaksa balik ke rumah orang tua dan nyewa suite lantai bawah alias ruang bawah tanah. Gue yakin, ayah gue pasti udah curhat soal nasib gue yang menyedihkan. Soalnya waktu dia lihat gue, tatapannya penuh simpati, kayak lihat orang yang baru kehilangan seseorang. Dia bilang, "Harv, dulu aku mulai persis kayak kamu, bencana total." Waduh, rasanya gak bikin lebih baik. Gue pengen bilang kalau gue lagi sibuk ngelihat cat kering di dinding. Tapi dia lanjut. Tapi kemudian aku dapat nasihat yang mengubah hidup aku, dan aku mau bagiin ke kamu. Ya ampun, tiba-tiba jadi ceramah ala ayah anak, padahal dia bukan ayah gue. Terus dia bilang, kalau kamu belum sesukses yang kamu mau, artinya ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Waktu itu, sebagai anak muda yang sok tahu, gue pikir udah paham segalanya. Tapi kenyataannya, saldo rekening gue bilang sebaliknya. Jadi, gue dengerin. Dia bilang, "Kamu tahu gak, kebanyakan orang kaya itu mikirnya mirip." Gue jawab, "Gak, gue gak pernah mikirin itu." Lalu dia nambah, "Memang ini bukan sains pasti, tapi secara umum, orang kaya mikir dengan cara tertentu, sementara orang miskin mikir dengan cara yang beda banget. Pola pikir itu yang nentuin tindakan dan hasil akhirnya." Dia nanya lagi, "Kalau kamu bisa mikir kayak orang kaya dan lakuin apa yang mereka lakuin, kamu percaya bisa jadi kaya juga?" Gue cuma setengah hati jawab, "Ya, mungkin." Terus dia nimpalin, "Kalau gitu, kamu cuma perlu niru cara mikir orang kaya." Pas itu, gue yang skeptis langsung nanya, "Oke, sekarang kamu lagi mikir apa?" Dia jawab, "Aku lagi mikir kalau orang kaya selalu pegang komitmen mereka, dan komitmen aku sekarang adalah main kartu sama ayahmu. Mereka lagi nunggu sampai ketemu." Meskipun dia pergi begitu aja, kata-katanya nempel banget di kepala gue. Gak ada hal lain yang berhasil dalam hidup gue. Jadi akhirnya gue pikir, ya udahlah, gue coba aja. Gue mulai terjun habis-habisan buat belajar cara mikir orang kaya. Gue belajar tentang cara kerja pikiran, terutama psikologi uang dan sukses. Gue sadar bener, cara mikir orang kaya beda sama orang miskin atau kelas menengah. Pelan-pelan, gue paham kalau pikiran gue sendiri sering jadi penghalang buat meraih kekayaan. Yang paling penting, gue belajar teknik dan strategi ampuh buat ngebentuk ulang pikiran supaya bisa mikir kayak orang kaya. Akhirnya, gue mikir, udah cukup teori, waktunya praktek. Gue mulai bisnis lagi. Karena suka kebugaran, gue buka salah satu toko peralatan fitness retail pertama di Amerika Utara. Gak punya duit? Ya udah. Gue pakai kartu kredit Visa buat modal awal sebesar $2.000. Gue terapin semua yang udah dipelajari tentang cara mikir orang kaya, baik dari segi strategi bisnis maupun mindset. Hal pertama yang gue lakuin adalah berkomitmen buat sukses dan main buat menang. Gue bersumpah bakal fokus dan gak bakal ninggalin bisnis ini sampai jadi miliarder. Ini beda banget dari usaha-usaha sebelumnya, di mana gue selalu mikir jangka pendek dan gampang nyerah saat ada hambatan. Gue juga mulai lebih sadar setiap kali pikiran gue melantur ke hal-hal negatif soal keuangan. Dulu, apapun kepikiran, gue anggap itu kebenaran mutlak. Tapi gue sadar, pikiran sering jadi penghalang terbesar buat sukses. Jadi, gue putusin buat gak ngasih ruang bagi pikiran yang gak mendukung visi kekayaan gue. Semua prinsip yang ada di buku ini, gue terapin. Hasilnya, luar biasa. Bisnis gue berkembang pesat sampai akhirnya gue bisa buka 10 toko dalam 2,5 tahun. Terus, gue jual setengah saham perusahaan ke salah satu perusahaan Fortune 500 seharga $1,6 juta. Setelah itu, gue pindah ke San Diego yang cerah, libur beberapa tahun buat nyempurnain strategi, terus mulai konsultasi bisnis 1-lawan-1. Cara ini terbukti efektif. Soalnya klien-klien gue malah bawa teman, rekan bisnis, dan kenalan ke sesi konsultasi. Lama-lama, gue ngurus 20 klien sekaligus. Salah satu klien pernah bilang, "Kenapa gak buka sekolah aja?" Menurut gue, ide itu oke banget. Jadi akhirnya gue jalankan. Gue mendirikan Street Smart Business School dan ngajarin ribuan orang di seluruh Amerika Utara tentang strategi bisnis yang street smart, buat sukses dengan cepat. Pas gue keliling seminar, gue perhatiin satu hal aneh. Ada 2 orang duduk bareng,
denger materi yang sama, strategi dan prinsip yang sama. Yang satu langsung terapin semua itu dan melesat ke puncak sukses. Tapi, gimana dengan orang yang duduk sebelahnya? Kebanyakan gak ada perubahan. Dari situ, gue sadar bahwa kamu bisa punya alat terbaik di dunia. Tapi kalau ada kebocoran kecil di dalam kotak peralatan kamu, lihat aja kepala gue sekarang, ya percuma. Makanya, gue rancang program Millionaire Mind Intensive, khusus buat bahas inner game soal uang dan kesuksesan. Pas gue kombinasikan inner game, kotak peralatan, dengan outer game, alat-alatnya. Hasilnya, semua orang melejit. Nah, itu yang bakal kamu pelajari di buku ini. Gimana nguasain inner game uang supaya bisa menang di permainan uang. Alias gimana mikir kaya supaya jadi kaya. Sering ada yang nanya, apakah kesuksesan gue cuma kebetulan atau berlanjut? Jawabannya, dengan prinsip yang sama persis yang gue ajarin, sekarang gue udah dapet jutaan demi jutaan dolar dan jadi multi-miliarder berkali-kali lipat. Hampir semua investasi dan usaha yang gue jalanin melejit tajam. Ada yang bilang gue punya sentuhan Midas yang bikin apapun yang gue sentuh jadi emas. Mungkin benar. Tapi sentuhan itu sebenarnya cuma cara lain nunjukin cetak biru keuangan yang udah diprogram buat sukses. Dan persis itu yang bakal kamu dapetin setelah mempelajari dan nerapin prinsip-prinsip di buku ini. Pas awal seminar Millionaire Mind Intensive, gue biasanya nanya ke peserta, berapa banyak di antara kalian yang datang ke sini buat belajar? Pertanyaan itu jebakan, karena seperti kata Josh Billings, bukan hal yang gak kita ketahui yang ngehalangin kita, tapi hal yang kita yakini benar padahal gak. Buku ini sebenarnya gak cuma soal belajar, tapi soal melepaskan hal-hal yang udah kita anggap benar tapi ternyata salah. Kamu perlu sadar bahwa cara mikir dan bertindak yang udah lama kamu anut itu yang bawa kamu ke posisi sekarang. Kalau kamu udah kaya dan bahagia, ya lanjutkan aja. Tapi kalau belum, gue undang kamu buat terbuka sama kemungkinan baru yang mungkin belum sesuai dengan pola pikir kamu saat ini. Walaupun gue bilang, jangan percaya satu kata pun dari apa yang gue ucapin. Dan nyaranin kamu buat ngetes sendiri konsep-konsep ini, gue tetap minta kamu buat percaya sama ide-ide yang kamu baca. Bukan karena kamu kenal gue, tapi karena ribuan orang udah bener-bener mengubah hidup mereka berkat prinsip-prinsip di buku ini. Ngomongin soal percaya, gue jadi inget cerita favorit. Ada seorang pria lagi jalan di tepi tebing. Tiba-tiba, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Untungnya, dia sempat berpegangan di bibir tebing dan terjaga setengah nyawa. Dia teriak, ada orang di atas sana yang bisa tolong aku. Tapi gak ada jawaban. Dia teriak lagi, tolong, ada orang di atas sana. Akhirnya terdengar suara menggelegar. Ini Tuhan, aku bisa tolong kamu. Lepasin peganganmu dan percayalah sama aku. Pria itu diam sejenak, lalu jerit lagi, ada orang lain di atas sana. Pesan cerita itu sederhana. Kalau kamu mau naik ke level hidup yang lebih tinggi, kamu harus berani ninggalin pola pikir dan kebiasaan lama, terus adopsi yang baru. Nanti, hasilnya bakal benar-benar kelihatan. Bagian 1, cetak biru uang kamu. Kita hidup di dunia yang penuh dualitas. Kayak ada atas dan bawah, terang dan gelap, panas dan dingin, masuk dan keluar, cepat dan lambat, kanan dan kiri. Itu cuma beberapa contoh dari ribuan kutub yang saling berlawanan. Gimana mungkin ada sisi kanan tanpa sisi kiri? Jelas gak mungkin kan? Nah, sama kayak ada hukum luar soal uang, misalnya tentang strategi bisnis, manajemen keuangan, dan investasi, pasti ada juga hukum dalam. Atau yang sering disebut inner game, alias permainan batin. Bayangin deh, seorang tukang kayu yang punya peralatan canggih, alatnya penting, tapi kemampuan jadi tukang kayu yang jago jauh lebih penting. Gue punya pepatah yang bilang, gak cukup cuma berada di tempat dan waktu yang tepat. Kamu juga harus jadi orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Jadi, siapa sih diri kamu sebenarnya? Gimana cara kamu mikir dan apa yang kamu yakinin? Kebiasaan dan sifat seperti apa yang kamu punya? Gimana perasaan kamu tentang diri sendiri? Seberapa besar kepercayaan diri kamu? Dan gimana kamu berhubungan dengan orang lain? Apakah kamu benar-benar merasa pantas buat kaya? Seberapa kuat kemampuan kamu buat terus bertindak? Walaupun lagi takut, gak nyaman, atau lagi gak mood? Intinya, karakter, cara mikir, dan keyakinan kamu itu yang nentuin seberapa jauh kamu bisa sukses. Oh iya, salah satu penulis favorit gue, Stuart Wilde, pernah bilang,
Kunci sukses adalah menaikkan energi diri sendiri. Begitu kamu lakuin itu, orang bakal otomatis tertarik sama kamu. Nah, saat mereka datang, tagih bayarannya. Prinsip kekayaan. Pendapatan kamu tumbuh seiring dengan perkembangan diri kamu. Kenapa cetak biru uang kamu penting? Pernah dengar cerita tentang orang yang meledak alias bangkrut total? Atau yang tadinya kaya raya, terus tiba-tiba semua uangnya hilang begitu aja? Mungkin kamu juga pernah dengar cerita tentang orang yang awalnya punya peluang keren, tapi di tengah jalan malah gagal. Nah, sekarang kamu udah tahu penyebab aslinya. Dari luar, kelihatannya ini soal nasib sial, ekonomi yang turun, atau partner bisnis yang gak oke. Tapi sebetulnya, masalahnya lebih ke dalam. Kalau kamu dapat uang besar tapi belum siap secara batin, biasanya kekayaan itu gak akan bertahan lama. Banyak orang memang belum siap secara mental buat menghasilkan sekaligus mempertahankan uang dalam jumlah besar, terutama buat menghadapi tantangan tambahan yang datang barengan sama kekayaan. Makanya, mereka akhirnya gak punya banyak uang. Contohnya, pemenang lotre. Riset menunjukkan, meskipun menang besar, kebanyakan pemenang lotre akhirnya balik lagi ke kondisi keuangan yang nyaman buat mereka. Di sisi lain, hal yang berbeda terjadi pada para self-made miliarder. Bahkan kalau mereka kehilangan uang, gak lama kemudian mereka bisa bangkit lagi dan bahkan jadi lebih kaya. Contohnya, Donald Trump. Dia pernah punya kekayaan miliaran, sempat kehilangan segalanya, tapi cuma butuh beberapa tahun buat balik kaya, bahkan lebih kaya lagi. Gimana bisa? Karena meskipun mereka bisa kehilangan uang, mereka gak pernah kehilangan bahan bakar utama kesuksesan mereka, pola pikir seorang jutawan. Bayangin, kalau Donald Trump cuma punya $1 juta, pasti dia bakal ngerasa bangkrut, karena termometer keuangannya udah disetel di level miliaran. Sebagian besar orang punya termometer keuangan yang disetel buat menghasilkan ribuan, bukan jutaan dolar. Ada yang disetel buat ratusan, bahkan di bawah itu, jadi mereka sebenarnya kedinginan, tapi gak sadar kenapa. Nyatanya, banyak orang gak mencapai potensi penuh mereka. Riset menunjukkan, 80% orang gak akan pernah meraih kebebasan finansial sesuai keinginan mereka, dan 80% juga gak akan pernah merasa benar-benar bahagia. Alasannya, kebanyakan orang tuh seolah gak sadar, kayak lagi nyetir sambil setengah tidur. Mereka kerja dan mikir cuma di permukaan, berdasarkan apa yang terlihat di depan mata. Mereka hidup cuma di dunia yang tampak, tanpa menyelami apa yang sebenarnya ada di balik layar. Akar yang menciptakan buah. Bayangin deh, sebuah pohon yang mewakili pohon kehidupan. Di pohon itu, ada buah-buahan yang merupakan hasil dari apa yang udah terjadi dalam hidup kita. Mungkin kamu lihat buah-buah itu dan ngerasa gak puas. Jumlahnya kurang, bentuknya kecil, atau rasanya gak sesuai harapan. Biasanya, kita jadi fokus banget sama buahnya. Padahal masalahnya sebenarnya ada di akarnya. Ibaratnya, apa yang tumbuh di bawah tanah, yaitu biji dan akar, itulah yang ngebentuk buah di atasnya. Jadi, kalau kamu pengen ngubah hasil atau buah dalam hidup, langkah pertamanya adalah mengubah akar-akarnya. Intinya, buat mengubah yang tampak, kamu harus mulai dari yang gak kelihatan. Prinsip kekayaan. Kalau kamu mau ngubah hasil yang kamu lihat, kamu harus mulai dari akar-akarnya. Artinya, buat mengubah apa yang tampak, pertama-tama kamu harus ubah apa yang gak kelihatan. Tentu aja, ada yang bilang, lihat dulu baru percaya. Buat kamu yang mikir kayak gitu, coba deh pikir, kenapa sih kamu tetap bayar tagihan listrik? Kan kamu gak bisa lihat listriknya. Tapi kamu tetap ngerasain dan manfaatin kekuatannya. Kalau masih ragu, coba aja deh sentuh stop kontak, pasti deh, keyakinan kamu langsung berubah. Berdasarkan pengalaman gue, hal-hal yang gak bisa kita lihat seringkali jauh lebih kuat daripada yang tampak. Setuju atau enggak? Selama kamu gak nerapin prinsip ini, disitulah letak penderitaan kamu. Soalnya, kamu lagi melawan hukum alam, di mana yang ada di bawah tanah menciptakan yang ada di atas tanah, yang gak kasat mata menciptakan yang tampak. Kita, sebagai manusia, sebenarnya bagian dari alam, bukan di atasnya. Jadi, kalau kita bisa selaras dengan hukum alam dan merawat akar alias dunia dalam kita, hidup bakal berjalan lancar. Kalau enggak, ya hidup bakal jadi berantakan. Coba deh lihat ke setiap hutan, perkebunan, atau kebun buah di bumi ini,
Yang ada di bawah tanahlah yang ngebentuk apa yang tumbuh di atasnya. Makanya, fokus cuma ke buah yang udah muncul itu sebenarnya gak akan ngubah apa-apa. Kamu gak bisa ngubah buah yang udah tumbuh. Tapi kamu bisa banget ngubah buah-buah yang bakal tumbuh besok. Caranya, kamu harus menggali dan menguatkan dulu akarnya. 4 ranah keberadaan. Salah satu hal terpenting yang perlu kamu pahami adalah bahwa kita gak hidup di satu level aja. Kita hidup di 4 ranah sekaligus. Fisik, mental, emosional, dan spiritual. Masalahnya, kebanyakan orang gak sadar kalau dunia fisik itu cuma cetak hasil dari 3 ranah lainnya. Contohnya, bayangin kamu lagi ngetik surat di komputer. Kamu tekan tombol print, terus surat itu keluar. Tiba-tiba kamu lihat ada salah ketik. Kamu coba perbaiki dengan hapus di kertas, terus print lagi, tapi tipenya masih nongol. Kamu jadi bingung. Loh, kok bisa? Tadi kan udah dihapus. Terus, kamu coba pakai penghapus yang lebih gede, hapus lebih keras, bahkan baca buku tebal tentang teknik menghapus efektif. Tapi tetap aja, tipe itu gak hilang. Mungkin kamu mikir, aku udah masuk alam gaib nih. Padahal, masalahnya bukan di hasil cetak, dunia fisik, tapi di program yang ada di dalam dirimu, di ranah mental, emosional, dan spiritual. Semua yang kamu lihat di dunia ini, mulai dari uang, kekayaan, kesehatan, sampai penyakit dan berat badan, itu semua adalah hasil. Kita hidup di dunia sebab dan akibat. Jadi, kalau kamu pengen ngubah hasil yang kamu lihat, mulailah dengan ngubah program di dalam diri kamu. Prinsip kekayaan. Uang, kekayaan, kesehatan, penyakit, bahkan berat badan. Semuanya adalah akibat. Kita hidup di dunia yang penuh sebab dan akibat. Jadi, apa yang kamu lihat itu merupakan hasil dari apa yang terjadi sebelumnya. Pernah dengar orang bilang, aku kekurangan uang, ini masalah besar. Dengerin baik-baik, kekurangan uang itu bukan masalah utamanya. Itu cuma gejala dari sesuatu yang terjadi di balik layar. Kekurangan uang itu adalah akibat. Tapi, apa penyebab aslinya? Intinya, satu-satunya cara buat ngubah dunia luar kamu adalah dengan mengubah dunia dalam diri kamu dulu. Apapun hasil yang kamu dapetin, entah itu kaya, miskin, baik, buruk, positif, atau negatif, selalu ingat, dunia luar kamu cuma cerminan dari dunia dalam diri kamu. Kalau hidup kamu berantakan di luar, itu karena di dalam diri kamu juga lagi berantakan. Sesimpel itu. Deklarasi, rahasia kuat untuk berubah. Di seminar-seminar gue, kita sering pakai teknik accelerated learning yang bikin kamu belajar lebih cepat dan ingat lebih lama. Kuncinya, keterlibatan penuh. Seperti pepatah bilang, apa yang kamu dengar gampang dilupain, apa yang kamu lihat lebih diingat, tapi apa yang kamu lakuin baru benar-benar dipahami. Jadi, setiap habis baca prinsip penting di buku ini, gue minta kamu lakuin 2 hal. 1. Taruh tangan kamu di dada, tepat di area jantung, dan ucapin deklarasi dengan lantang. 2. Abis itu, sentuh kening kamu pakai jari telunjuk sambil ucapin deklarasi lagi. Apa sih deklarasi itu? Deklarasi adalah pernyataan positif yang kamu ucapkan dengan tegas dan suara keras. Kenapa deklarasi ini ampuh? Karena segala sesuatu itu sebenarnya adalah energi. Energi bergerak dalam frekuensi dan getaran tertentu. Jadi, tiap deklarasi yang kamu ucapkan punya getaran sendiri. Saat kamu ngomongnya dengan lantang, energi itu bakal bergetar ke seluruh sel tubuh. Dan dengan sentuhan, kamu bisa ngerasain resonansinya. Deklarasi gak cuma ngirim pesan ke semesta, tapi juga pesan kuat ke pikiran bawah sadar kamu. Mungkin bedanya deklarasi dan afirmasi tipis, tapi menurut gue cukup signifikan. Afirmasi itu pernyataan positif yang menegaskan bahwa tujuan kita udah tercapai sekarang. Sedangkan deklarasi itu menyatakan niat resmi buat mewujudkan suatu tindakan atau mencapai status tertentu. Afirmasi kadang bikin pikiran kecil kita berteriak, "Ah, bohong, belum kejadian." Sedangkan deklarasi gak bilang itu udah terjadi, tapi menyatakan niat kita buat ke sana. Jadi, suara kecil di kepala kamu lebih terima. Karena kita gak klaim itu udah nyata, tapi kita nyatakan keinginan untuk mewujudkannya. Selain itu, deklarasi itu resmi. Ini adalah pernyataan energi formal ke alam semesta dan ke seluruh tubuh kamu. Ada satu kata penting lagi, aksi.
Kita harus ambil langkah nyata buat ngewujudin niat itu. Gue saranin kamu buat ngelafalkan deklarasi setiap pagi dan malam. Lakuin sambil lihat cermin, biar prosesnya makin cepet. Gue akui, waktu pertama kali denger tentang deklarasi, gue skeptis. Aduh, ini konyol banget. Tapi pas itu gue lagi bokek, jadi gue pikir, kenapa gak dicoba? Sekarang gue jadi kaya, jadi jelas deh kalau deklarasi ini beneran bekerja. Bagaimanapun juga, gue lebih milih jadi konyol tapi kaya, daripada keren tapi bokek. Kamu pilih yang mana? Oke, sekarang taruh tangan kamu di dada dan ulangi kata-kata ini. Dunia dalam diri aku menciptakan dunia luar aku. Sekarang, sentuh kepala kamu dan bilang dengan lantang, aku punya pikiran seorang miliarder. Apa itu, cetak biru uang, dan bagaimana terbentuknya? Baik, pas gue diwawancarai di radio maupun televisi, gue sering bilang, kasih gue 5 menit, dan gue bisa ngeramal masa depan keuangan kamu seumur hidup. Gimana caranya? Dalam obrolan singkat, gue bisa ngegali apa yang disebut cetak biru, uang dan kesuksesan kamu. Ternyata, masing-masing dari kita punya cetak biru itu yang tertanam di pikiran bawah sadar, dan cetak biru inilah, lebih dari faktor apapun, yang bakal nentuin takdir finansial kamu. Jadi, apa sih cetak biru uang itu? Bayangin aja kayak cetak biru buat sebuah rumah, di mana ada rancangan atau desain bawaan untuk bangunan itu. Nah, cetak biru uang kamu adalah program atau pola dasar kamu soal keuangan. Gue mau ngenalin kamu sama rumus super penting yang nentuin gimana kamu menciptakan realitas dan kekayaan. Banyak ahli pengembangan diri pakai formula ini sebagai dasar ajarannya. Rumusnya adalah proses manifestasi. TFAR. Artinya, thoughts, pikiran, feelings, perasaan, actions, tindakan, results, hasil. Gampang kan? Mulai dari pikiran kamu, yang mengubah perasaan, lalu tindakan, dan akhirnya hasil yang kamu dapatkan. Jadi, kalau kamu mau ubah hasil keuangan kamu, mulai dari ubah pikiran dan perasaanmu dulu. Prinsip kekayaan. Pikiran bikin perasaan, perasaan bikin tindakan, dan tindakan bikin hasil. Cetak biru keuangan kamu itu adalah gabungan dari pikiran, perasaan, dan tindakan kamu di ranah keuangan. Jadi, gimana sih cetak biru uang kamu terbentuk? Jawabannya sederhana. Cetak biru ini terbentuk dari informasi atau pemrograman yang kamu terima sejak kecil. Siapa aja yang jadi sumber utama program atau pola pikir itu? Kebanyakan orang bakal nyebut orang tua, saudara, teman, figur otoritas, guru, pemuka agama, media, dan budaya. Cukup banyak kan? Sekarang, mari kita bahas soal budaya. Bukankah benar bahwa setiap budaya punya cara berpikir dan menghadapi uang yang berbeda? Jadi, apakah seorang anak sudah lahir dengan sikap tertentu soal uang, atau dia belajar dari lingkungan sekitarnya? Jelas, dia belajar cara bersikap dan bertindak terhadap uang. Hal yang sama berlaku buat kamu, buat aku, buat semua orang. Kita semua diajar gimana harus mikir dan bertindak soal uang. Pelajaran itu jadi pola kebiasaan yang jalan otomatis dan terus ngaruh ke hidup kita seumur hidup. Kecuali kita ambil langkah buat benahin, file, keuangan di pikiran kita. Nah, inilah yang bakal kita lakuin di buku ini. Dan juga yang kita kerjain di acara Millionaire Mind Intensive Seminar untuk ribuan orang setiap tahunnya, dengan cara yang lebih mendalam dan permanen. Kita udah bahas kalau pikiran munculkan perasaan, yang kemudian memunculkan tindakan, dan akhirnya menghasilkan hasil. Nah, pertanyaan menariknya, dari mana sih pikiran itu berasal? Kenapa kamu bisa mikir beda dari orang lain? Pikiran kamu berasal dari file informasi yang tersimpan di lemari arsip dalam pikiran kamu. File itu datang dari pemrograman masa lalu kamu. Makanya, sering disebut juga condition mind alias pikiran yang terprogram. Buat ngegambarin semua ini, kita bisa memperbarui proses manifestasi jadi. PTFAR, programming, pemrograman, thoughts, pikiran, feelings, perasaan, actions, tindakan, results, hasil. Dengan kata lain, pemrograman kamu mempengaruhi pikiran, pikiran kamu mempengaruhi perasaan, perasaan kamu mempengaruhi tindakan,
dan tindakan kamu itulah yang nentuin hasil akhirnya. Jadi, persis kayak komputer, dengan mengganti program kamu, berarti kamu udah ambil langkah penting buat ngubah hasil yang kamu dapatkan. Metode pembentukan pola pikir kita. Jadi, gimana sih cara kita diprogram? Kita diprogram lewat 3 cara utama di semua aspek kehidupan, termasuk soal uang. 1. Pemrograman verbal. Semua yang kamu dengar waktu kecil. 2. Teladan atau modeling. Semua yang kamu lihat waktu kecil. 3. Pengalaman spesifik. Semua yang kamu alami waktu kecil. Ketiga aspek ini penting banget buat dipahami. Di bagian 2 buku ini, kamu bakal belajar gimana cara merekondisi diri supaya mendukung kesuksesan dan kekayaan kamu. Pengaruh pertama, pemrograman verbal. Kita mulai dari pemrograman verbal. Ingat gak, waktu kecil, kamu sering dengar cerita tentang uang, kekayaan, dan orang kaya? Misalnya, ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar, kayak, uang adalah akar segala kejahatan. Sisihkan uang buat hari susah. Orang kaya itu serakah. Orang kaya itu kriminal. Kaya raya tapi kotor. Cari uang itu mesti banting tulang. Duit gak tumbuh di pohon. Gak bisa kaya kalau juga mau spiritual. Uang gak bisa beli kebahagiaan. Uang berbicara. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu bukan untuk orang seperti kita. Gak semua orang bisa kaya. Selalu aja kurang. Dan yang paling terkenal, kita gak mampu beli itu. Semua ungkapan itu nempel di pikiran kamu waktu kecil. Dan tanpa sadar, mereka membentuk cara kamu mikir soal uang dan kekayaan sampai sekarang. Di keluargaku, setiap kali aku minta uang ke ayah, dia selalu marah. Emangnya papa ini mesin cetak uang? Aku kadang iseng nyeletuk. Ya iyalah, Pak. Kalau bisa, aku mau lengan papa, tangan papa, jari papa semuanya juga boleh. Tapi, ya dia nggak pernah ketawa. Nah, masalahnya adalah, semua pernyataan soal uang yang kamu dengar waktu kecil itu nempel banget di pikiran bawah sadar kamu dan jadi bagian dari cetak biru keuangan kamu. Pemrograman verbal itu benar-benar kuat. Misalnya, waktu anakku, Jessie, yang baru 3 tahun, lari ke aku sambil bilang, "Daddy, ayo nonton film Ninja Turtle." Katanya film itu lagi main Near Us. Aku sempat heran. Kok anak sekecil itu bisa tahu geografi? Ternyata, beberapa jam kemudian, misterinya terungkap. Ada iklan TV film itu dengan tagline, "Now playing at a theater near you." Contoh lain soal kuatnya pemrograman verbal itu terjadi pada salah satu peserta seminar Millionaire Mind, namanya Stephen. Dia nggak punya masalah cari duit. Selama 9 tahun, dia konsisten bisa dapat sekitar $800.000 per tahun. Tapi, anehnya, dia selalu kehabisan uang. Entah karena habis dibelanjain, dipinjem, atau investasi gagal, ujung-ujungnya saldo selalu nol. Stephen pernah cerita kalau waktu dia kecil, ibunya sering bilang, orang kaya itu serakah. Mereka bikin duit dari keringat orang miskin. Punya sekadarnya aja cukup. Kalau lebih dari itu, kamu serigala rakus. Gampang tebak deh. Keyakinan itu langsung nempel di pikiran bawah sadar Stephen. Jadi, gak heran kalau dia selalu bangkrut. Ibunya udah menanamkan bahwa orang kaya itu serakah. Jadi otomatis, dia nggak mau dianggap buruk. Tanpa disadarinya, dia malah nyingkirin uang ekstra di atas, sekadar cukup. Karena itu bikin dia ngerasa kayak babi rakus. Mungkin kamu mikir, antara kaya dan disetujui ibu, aku sih lebih milih kaya. Tapi, pikiran kita nggak berjalan sesederhana logika. Secara rasional, milih kaya itu logis. Tapi, ketika pikiran bawah sadar harus memilih antara emosi yang udah mengakar dan logika, emosilah yang menang. Prinsip kekayaan. Ketika pikiran bawah sadar harus memilih antara emosi mendalam dan logika, emosi hampir selalu yang menang. Balik lagi ke cerita Stephen. Cuma butuh kurang dari 10 menit di seminar buat ngubah cetak biru uangnya secara drastis. Hasilnya, dalam 2 tahun, dia beralih dari bangkrut jadi miliarder. Di seminar, Stephen sadar bahwa keyakinan yang gak mendukung itu sebenarnya milik ibunya, bukan dirinya. Keyakinan itu datang dari program masa lalu ibunya sendiri. Jadi, kita bantu dia dengan strategi sederhana supaya dia tetap dapat restu ibunya meskipun sekarang udah kaya. Caranya gampang,
Ibunya suka Hawaii. Jadi Stephen beli kondominium di tepi pantai Maui. Dia biarin ibunya tinggal di sana selama musim dingin. Ibunya jadi bangga, bilang ke semua orang, anak aku dermawan banget. Dan Stephen juga seneng, karena dia nggak perlu repot hadapin ibunya selama 6 bulan tiap tahun. Cerdas kan? Dalam hidupku sendiri, setelah sempat lamban, bisnis mulai bagus, tapi aku nggak pernah berhasil cari duit di pasar saham. Sampai suatu hari, aku sadar soal cetak biru uangku. Aku ingat waktu kecil, tiap pulang kerja, ayahku selalu duduk di meja makan dengan koran, cek halaman saham, lalu ngamuk sambil teriak, "Sialan nih saham!" Dia ngomel setengah jam tentang betapa bodohnya sistem saham, dan bilang lebih baik cari duit di mesin jackpot di Las Vegas. Begitu aku sadar pemrograman verbal itu, nggak heran deh aku susah untung di saham. Otakku terprogram buat gagal. Secara bawah sadar, aku selalu milih saham yang salah, di waktu yang salah, demi ngebuktiin bahwa saham itu sial. Tapi, begitu aku cabut gulma beracun itu dari kebun finansial dalam diriku, tiba-tiba aku panen buah melimpah. Hampir seketika setelah aku mulai menyugesti ulang pikiran, saham-saham yang aku pilih langsung melejit. Dan sejak itu, aku terus nikmatin hasil luar biasa dari pasar saham. Aneh memang. Tapi kalau kamu beneran paham cara kerja cetak biru uang, semua ini masuk akal. Sekali lagi, pemrograman bawah sadar nentuin pikiran kamu nentuin keputusan, keputusan nentuin tindakan, dan tindakan nentuin hasil akhirnya. Ada 4 elemen kunci buat berubah. Semuanya penting dalam memprogram ulang cetak biru keuangan kamu. Elemen-elemen ini sederhana, tapi berdampak besar. 1. Kesadaran. Awareness. Kamu gak bisa ngubah sesuatu tanpa dulu nyadar keberadaannya. 2. Pemahaman. Understanding. Dengan paham asal-usul cara berpikirmu, kamu bakal sadar bahwa semua itu datang dari luar, bukan bawaan lahir. 3. Pemisahan diri. Disassociation. Setelah kamu sadar bahwa pola pikir lama itu bukan bagian dari dirimu yang sejati, kamu bisa milih, di saat ini, untuk mempertahankannya atau melepaskannya. Anggap saja pola lama itu sebagai file, informasi yang udah lama tersimpan di otak, yang mungkin udah gak relevan atau gak bermanfaat lagi. 4. Pemrograman ulang. Reconditioning. Di bagian 2 buku ini, kita bakal mulai proses ini. Kamu bakal dikenalin sama file mental yang mendorong kemakmuran. Kalau kamu mau lebih jauh lagi, aku undang kamu ke Millionaire Mind Intensive Seminar, di mana kamu bakal ngelewatin rangkaian teknik pengalaman yang kuat buat nata ulang pikiran bawah sadar, sampai ke level seluler dan permanen, biar pikiran kamu makin mendukung soal uang dan kesuksesan. Sementara itu, mari kita kembali ke bahasan pemrograman verbal dan langkah-langkah yang bisa kamu ambil buat mulai mengubah cetak biru keuangan kamu. Langkah-langkah untuk berubah, pemrograman verbal. 1. Kesadaran. Tuliskan semua pernyataan yang kamu dengar tentang uang, kekayaan, dan orang kaya waktu kecil. 2. Pemahaman. Tulis juga gimana kamu yakin pernyataan-pernyataan itu udah memengaruhi kehidupan finansial kamu selama ini. 3. Pemisahan diri. Sadar gak? Semua pemikiran itu cuma hasil pelajaran yang kamu terima di masa lalu, bukan bagian inti dari siapa kamu sebenarnya. Ingat, sekarang kamu punya pilihan buat berubah. 4. Deklarasi. Taruh tangan kamu di dada dan ucapkan dengan lantang. Apa yang pernah aku dengar soal uang belum tentu benar. Aku memilih cara pikir baru yang mendukung kebahagiaan dan kesuksesan aku. Lalu, sentuh kepala kamu dan ucapkan, aku punya pikiran seorang miliarder. Pengaruh kedua, modeling. Cara kedua kita terprogram soal uang itu melalui teladan. Pikirin deh, gimana kondisi orang tua atau wali kamu soal uang waktu kamu tumbuh? Apakah mereka jago ngatur uang atau malah ceroboh? Apakah mereka tipe pemboros atau penabung? Apakah mereka investor ulung atau gak pernah nyoba berinvestasi? Apakah mereka berani ambil risiko atau justru super konservatif? Apakah uang selalu tersedia atau datangnya gak menentu? Apakah cari uang itu mudah di keluarga kamu? Atau selalu jadi perjuangan berat setiap hari? Apakah uang jadi sumber kebahagiaan atau malah sering jadi pemicu pertengkaran? Kenapa info ini penting? Karena kita sering dengar pepatah, monkey see, monkey do. Sebenarnya, manusia itu gak jauh beda. Waktu masih kecil, kita niru hampir semua hal dari teladan di sekitar kita.
Walaupun kadang kita nggak mau ngaku. Pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, itu sering banget bener. Contohnya, ada cerita tentang seorang wanita yang masak daging ham dengan selalu memotong kedua ujungnya. Suaminya heran, "Kenapa kamu selalu potong kedua ujung ham?" Dia jawab, "Karena ibuku selalu begitu." Kebetulan, ibunya datang berkunjung malam itu. Mereka nanya lagi kenapa dia selalu potong kedua ujung ham. Jawab ibunya, "Karena nenekmu juga begitu." Akhirnya, mereka telepon nenek. Ternyata, nenek bilang, "Dulu panci aku kecil, jadi hamnya gak muat kalau gak dipotong kedua ujungnya." Intinya, kita cenderung niru satu atau kombinasi dari orang tua kita, terutama soal uang. Contoh pola naik turun. Contohnya, ayahku dulu seorang wirausahawan di bidang konstruksi rumah. Dia bisa bangun belasan sampai ratusan rumah dalam satu proyek. Setiap proyek butuh modal besar. Jadi ayah harus nggadaikan semua aset, pinjam banyak uang ke bank, sampai rumah-rumah itu laku terjual dan uangnya masuk. Akibatnya, di awal setiap proyek, keluarga kami sering gak punya uang dan malah terlilit utang. Bayangin, waktu itu ayah lagi gak dalam mood yang baik dan jelas gak murah hati. Kalau aku minta sesuatu, dia selalu bilang, "Apa kau udah gila?" Sambil melotot tajam, seolah berkata, "Jangan harap minta uang lagi." Keadaan ini terus berlangsung selama setahun atau 2 tahun sampai rumah-rumah itu laku, dan akhirnya kami kembali punya banyak uang. Tiba-tiba, ayah berubah jadi lebih gembira dan murah hati. Dia mulai nawarin aku uang jajan, dan aku terima sambil nahan rasa kesal yang terpendam. Tapi nggak lama kemudian, hari yang aku takuti datang lagi. Dia pulang sambil bilang, "Aku dapat lahan bagus. Kita akan mulai bangun lagi." Aku cuma bisa bilang, "Wah, selamat Pak." Sambil ngerasa jantung langsung turun, karena udah tahu drama yang bakal terulang. Pola ini berlangsung dari aku umur sekitar 6 tahun sampai 21, waktu aku akhirnya pindah dari rumah. Dan begitu kira-kira. Waktu aku 21, aku lulus kuliah dan, seperti yang bisa ditebak, mulai kerja di bisnis konstruksi. Abis itu, aku coba beberapa bisnis project-based lainnya. Anehnya, tiap kali aku berhasil, nggak lama kemudian aku bangkrut. Aku bangkit lagi dan ngerasa di puncak dunia. Tapi setahun kemudian jatuh bangkrut lagi. Pola naik turun ini berlangsung hampir 10 tahun. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin masalahnya bukan karena jenis bisnis yang aku pilih, rekan kerja, karyawan, keadaan ekonomi, atau karena aku terlalu santai setelah sukses sesaat. Mungkin, tanpa sadar, aku lagi ngulang pola pendapatan naik turun yang pernah dialami ayahku. Untungnya, aku belajar hal-hal yang kamu pelajari di buku ini, sehingga aku bisa mereprogram diri keluar dari pola yoyo itu dan punya pendapatan yang konsisten serta terus tumbuh. Sekarang, meski kadang muncul keinginan buat ubah haluan, ketika semuanya berjalan lancar, yang biasanya malah berujung sabotase diri, ada file baru di otak aku yang menyadarinya dan berkata, "Terima kasih sudah berbagi, tapi mari kembali fokus dan lanjut kerja." Contoh lain, melepas pola orang tua. Di salah satu seminar gue di Orlando, Florida, biasanya peserta ngantri buat minta tanda tangan, berterima kasih, atau sekadar sapa. Nah, ada seorang pria agak tua maju sambil terisak-isak. Nafasnya tersengal, air mata terus mengalir. Gue langsung nanya, "Ada apa?" Dia jawab, "Umur gue 63. Sejak muda, gue udah baca banyak buku, ikut seminar segala macem, coba investasi saham, properti, dan lebih dari selusin bisnis. Gue bahkan balik kuliah ambil gelar MBA, pengetahuan gue segudang, bahkan lebih dari 10 orang biasa, tapi keuangan gue selalu gagal. Gue selalu mulai dengan bagus, tapi akhirnya bangkrut. Selama puluhan tahun, gue gak ngerti kenapa, dan gue mikir, gue ini benar-benar bodoh, sampai hari ini." Dia lanjut, "Setelah dengar penjelasan lo dan menjalani proses di seminar ini, semuanya jadi jelas. Ternyata, gak ada yang salah dengan diri gue. Selama ini, kepala gue penuh sama cetak biru keuangan dari ayah gue. Itu musuh utama gue. Ayah gue hidup pas masa depresi besar, dan tiap hari pulang dengan tangan hampa. Andai aja gue sadar soal modeling dan pola keuangan 40 tahun lalu, pasti ceritanya beda. Gue buang-buang waktu belajar semua itu." Dia nangis makin keras. Gue bilang, "Bukan sia-sia Mas. Semua pengetahuan itu cuma tertidur di kepala lo.
Sekarang lo udah paham pola sukses. Semua yang pernah lo pelajari bakal keluar dengan sendirinya, dan lo bakal melejit. Wajahnya langsung tampak lega. Napasnya teratur lagi, lalu tersenyum lebar. Dia peluk gue erat dan ngucapin, "Terima kasih," berkali-kali. Kabar terakhir yang gue dengar, dalam 18 bulan, kekayaannya meningkat jauh lebih besar daripada 18 tahun sebelumnya. Gue bener-bener seneng deh. Sekali lagi, meskipun kamu punya semua pengetahuan dan keterampilan di dunia, kalau cetak biru kamu gak diatur buat sukses, secara finansial kamu bakal gagal. Pengaruh latar belakang orang tua. Kita sering ketemu peserta seminar yang orang tuanya pernah mengalami Perang Dunia Kedua atau depresi besar. Banyak di antara mereka yang kaget, nyadar betapa kuatnya pengalaman orang tua dalam membentuk keyakinan dan kebiasaan soal uang. Ada yang jadi boros dengan pikiran, uang bisa lenyap kapanpun, jadi nikmati selagi sempet. Ada juga yang justru menimbun uang, untuk jaga-jaga kalau terjadi hal buruk. Sedikit nasihat, menabung, untuk hari hujan, kedengarannya bijak, tapi bisa mendatangkan masalah. Di kursus lain, kami ngajarin tentang kekuatan niat. Kalau kamu nabung khusus buat hari hujan, apa yang bakal kamu dapat? Ya, hari hujan. Daripada begitu, mending niatkan nabung buat hari yang menggembirakan atau hari di mana kamu mencapai kebebasan finansial. Berdasarkan hukum niat, kamu bakal dapat hal-hal positif itu. Seperti yang udah kita bahas, sebagian besar dari kita cenderung niru pola orang tua soal uang. Tapi ada juga yang malah jadi berlawanan karena amarah dan pemberontakan, biasanya muncul karena rasa kecewa atau marah sama mereka. Sebagai anak kecil, kita nggak bisa bilang, "Ayah, Ibu, duduklah. Aku nggak suka cara kalian ngatur uang atau hidup kalian. Jadi nanti kalau aku dewasa, aku bakal lakuin semua hal berbeda. Semoga ayah dan ibu ngerti. Selamat malam." Nggak begitu kan kejadiannya? Biasanya, kita malah reaktif dengan emosi. Misalnya, "Aku benci kalian. Aku nggak mau seperti kalian. Nanti kalau aku besar, aku bakal kaya raya dan beli apa aja yang aku mau. Kalian suka atau enggak?" Sambil lari ke kamar, banting pintu, atau ngebanting bantal buat ngelepasin kemarahan. Banyak orang dari keluarga miskin tumbuh dengan kemarahan dan rasa pemberontakan. Sering, mereka jadi kaya atau setidaknya terdorong buat jadi kaya. Tapi ada cekikan kecil di sini yang sebenarnya jadi sendatan besar. Kalau motivasi cari uang itu muncul dari amarah dan kebencian terhadap masa lalu, maka uang dan emosi negatif itu bakal terus terhubung di pikiran. Semakin banyak uang yang mereka dapat, makin kuat pula amarah yang mereka rasain. Lama-kelamaan, sisi higher self mereka bakal berkata, "Aku capek marah-marah dan stres. Aku cuma mau tenang dan bahagia." Terus, mereka nanya ke pikiran yang bikin tautan negatif itu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, kalau mau ngilangin amarah, kamu harus nyingkirin uangmu. Akibatnya, tanpa sadar mereka malah buang-buang uang. Entah lewat belanja berlebihan, investasi gagal, perceraian mahal, atau sabotase diri lainnya. Dan sekarang, mereka makin tersiksa. Kenapa? Karena mereka bukan cuma marah, tapi juga bangkrut. Mereka malah buang hal yang salah. Uang yang mereka buang, padahal akar masalahnya adalah amarah terhadap orang tua. Sampai amarah itu teratasi, nggak ada jumlah uang yang cukup buat bikin mereka benar-benar bahagia. Jadi, alasan atau motivasi kamu waktu cari uang atau sukses itu krusial. Kalau motivasi itu muncul dari akar yang gak mendukung, misalnya rasa takut, marah, atau pengen pamer, uang gak bakal pernah bawa kebahagiaan. Prinsip kekayaan, kalau motivasi kamu buat cari uang atau sukses berasal dari rasa takut, marah, atau pengen buktiin diri, uang gak akan pernah bikin kamu bahagia. Kenapa? Karena kamu nggak bisa nyelesain masalah-masalah itu cuma dengan uang. Contohnya, rasa takut. Di seminar, aku sering nanya, berapa banyak dari kalian yang nganggap rasa aman sebagai motivasi utama buat sukses? Hampir semua angkat tangan. Tapi aman dan takut itu sama-sama berakar dari ketidakamanan dalam diri. Apakah banyaknya uang otomatis bisa ngilangin rasa takut kamu? Ternyata nggak sama sekali. Sebab, uang bukan akar masalahnya. Rasa takut itu akarnya. Malahan, rasa takut itu udah jadi kebiasaan. Saat masih miskin, kita takut nggak bakal berhasil. Saat udah kaya,
Kita takut kehilangan segalanya. Takut orang lain ngincar, takut pajak yang gede, dan seterusnya. Intinya, sampai kita cabut akar ketakutan itu, nggak ada jumlah uang yang bisa bantu. Banyak orang lebih milih cemas soal punya dan bisa kehilangan uang, daripada tidak punya uang sama sekali. Tapi tetap aja, kedua-duanya bukan cara hidup yang benar-benar tercerahkan. Begitu pula dengan orang-orang yang motivasinya cari uang buat buktiin diri. Soal ini bakal kita bahas lebih detail di bagian 2. Sementara itu, pahamin aja kalau nggak ada jumlah uang yang bisa bikin kamu merasa cukup baik. Kalau sejak awal kamu udah percaya bahwa kamu kurang, maka uang nggak bakal ngubah keyakinan itu. Lama-kelamaan, buktiin diri jadi pola yang nggak kamu sadar. Kamu jadi menyebut diri pencari prestasi atau pekerja keras, dan itu mungkin baik. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa akar dorongan kamu? Orang yang merasa nggak cukup baik bakal terus-terusan buktiin diri. Masalahnya, nggak ada jumlah kekayaan yang bisa memuaskan perasaan kurang itu. Ingat, semua ini balik lagi ke diri kamu sendiri. Dunia luar itu cerminan dari dunia dalam. Kalau kamu percaya diri kamu nggak cukup, realitas luar kamu bakal nunjukin situasi serba kurang. Sebaliknya, kalau kamu percaya bahwa kamu berkelimpahan, dunia luar kamu juga bakal merefleksikan kelimpahan. Kenapa? Karena kelimpahan itu jadi akar kamu, dan itu pula yang bakal jadi cara hidup kamu. Dengan memutus tautan antara motivasi uang kamu dari rasa takut, marah, dan keinginan buat buktiin diri, kamu bisa bikin pola baru yang bikin kamu cari uang dengan niat, misi hidup, kontribusi, dan kegembiraan. Dengan begitu, kamu nggak perlu buang uang buat ngerasa bahagia. Jadi pemberontak yang kebalikan orang tua nggak selalu buruk. Kalau orang tua kamu emang punya kebiasaan keuangan yang nggak baik, melawan itu bisa jadi hal positif. Tapi kalau orang tua kamu kaya atau sukses, dan kamu malah memberontak, bisa-bisa kamu kena masalah keuangan yang serius. Apapun situasinya, yang penting adalah kenali hubungan kamu sekarang dengan salah satu atau kedua orang tua soal uang. Oke guys, ternyata bahasan buku ini semakin menarik. Sambung ke episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like dan share, kalau kamu dapetin manfaat dari konten ini.